Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maghfiratul Khairani dari PBA 2 dan NIM akhir 051. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan ataupun menjelaskan materi yang telah saya buat mengenai filsafat. Apakah teman-teman di sini sudah ada yang tahu tentang filsafat ini sendiri? Saya akan menjelaskan ya. Filsafat ini secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Diambil dari kata philos dan sophia, yang artinya philos itu cinta dan sophia itu artinya kearifan. Nah, menurut pengertiannya, filsafat ini berarti cinta kearifan ataupun cenderung pada kebijaksanaan. Di sini saya mengambil contoh ataupun pemikiran dari ilmuwan yang bernama Aristoteles ya. Ia berkata bahwa filsafat ilmu ini melakukan telaah mengenai sebab dan asas segala benda, dan filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, dia mencari kebenaran sesuatu, dan terkandung di dalamnya yaitu ilmu metafisika, kemudian logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kemudian akan masuk pada pembahasan objek material dan objek normal. Nah, di sini terdapat dua objek. Yang pertama itu ada objek material. Objek material sendiri adalah segala sesuatu yang menjadi masalah. Setidak-tidaknya itu ada tiga masalah pokok. Yang pertama, hakikat ketuhanan. Kemudian yang kedua itu ada hakikat alam. Kemudian yang ketiga ada hakikat manusia. Dan yang kedua ada objek formal. Nah, objek formal ini adalah mencari keterangan secara radikal ataupun sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya tentang objek materi filsafat itu sendiri. Baik, di sini masuki pada cabang-cabang filsafat. Nah, cabang-cabang filsafat ini memiliki beberapa macam, terdapat 6 macam ya. Yang pertama itu ada metafisika atau ontologi. Nah, cabang filsafat ini sendiri menjelaskan tentang keberadaan, yang bertanya akan yang ada ataupun Tuhan, seperti Tuhan ataupun alam semesta. Kemudian yang kedua itu ada epistemologi ataupun sudut pandang pengetahuan. Nah, cabang filsafat ini mencari ataupun mempelajari mengenai apa sih hakikat dan sumber dari pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada metodologi. Nah, cabang filsafat ini mempelajari ataupun membahas tentang metode-metode ilmiah. Kemudian yang keempat itu ada logika. Nah, logika inilah merupakan cabang filsafat yang mencari suatu pengetahuan berdasarkan logika ataupun pemikiran mereka yang logis. Kemudian yang kelima itu ada etika. Nah, etika ini merupakan cabang filsafat yang membahas tentang moral, ya, filsafat moral. Kemudian yang keenam ada etika, yaitu membahas tentang filsafat keindahan. Di sini masuk pada ciri-ciri berpikir ala filsafat. Ada 7 cara-cara berpikirnya. Yang pertama dengan metodis, yaitu menggunakan metode ataupun cara lazim yang digunakan oleh para filsuf dalam proses berpikir mereka. Kemudian yang kedua itu ada sistematis. Nah, sistematis ini merupakan berpikir dalam suatu keterkaitan antara unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola-pola pemikiran yang filosofis. Kemudian yang ketiga itu ada koheren. Nah, koheren ini merupakan unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Kemudian yang keempat itu ada rasional, yaitu mendasarkan pada kaidah berpikir yang logis. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu komprehensif. Komprehensif ini merupakan suatu dari berbagai berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang keenam itu ada radikal. Nah, radikal ini berpikir secara mendalam ataupun sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang terakhir itu ada universal. Nah, universal ini muatan kebenarannya itu bersifat universal atau keseluruhan, mengaruh kepada realistis kehidupan manusia secara keseluruhan. Sekarang kita masuk pada secara perkembangan filsafat Yunani. Yang pertama itu ada filsafat Prasokrais, yaitu filsafat alam. Kemudian yang kedua ada filsafat Pitagorean, yaitu filsafat agama. Dan yang ketiga ada pada masa Heraklitos ataupun Api. Kemudian yang keempat ada aliran Elea. Yang kelima aliran pluralis. Yang keenam ada aliran atomis. Kemudian yang ketujuh ada kaum sofis. Dan yang kedelapan adalah periode klasik. Di sini kita membahas mengenai mengenal Renaissance ataupun kelahiran kembali. Nah, istilah Renaissance ini dapat diartikan sebagai kelahiran kembali, yang merupakan sebuah masa ataupun fase yang menurut orang Barat ini adalah masa kebangkitan peradaban setelah sekian abad mereka tertidur pulas
Dan masa Renaissance ini dimulai pada abad ke-17, di mana pemikiran utamanya dikenal dengan antropocentris ya, di mana manusia ini menjadi pusat perhatian. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mulai dari tutur kata, bahasa, maupun sikap dan perilakunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.